Partai Demokrat ternyata sudah melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial yang menuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SB, sebagai dalang di balik kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Langkah ini diambil sebagai peringatan keras bagi pihak-pihak di balik akun media sosial tersebut. Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Hoirul Umam beralasan tudingan keterlibatan SB di balik kasus ijazah Jokowi itu bukan sekadar suara-suara murni dari masyarakat. Umam melihat ada pola yang sangat terlihat dari penggiringan opini ini. Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuine, murni dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial. Katanya dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis, 1 Januari 2025. Umam mencermati, proses dan karakter dari media sosial ini cenderung terkoordinasi berulang. Oleh karena itu, kita mencermati disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak reputasi juga ruang demokrasi. Katanya, diakui Umam, SB sangat terganggu dengan tudingan itu. Ada kekhawatiran kalau misal diam itu kemudian dimaknai oleh masyarakat yang begitu mudah mengkonsumsi materi-materi yang tidak mendidik seperti itu, kemudian sebagai sebuah bentuk pembenaran tentu itu sangat tidak mendidik. Kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan presiden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal, tegasnya. Dalam proses somasi ini, pihaknya tidak hanya melihat reputasi dan kehormatan, tetapi ruang pendidikan politik yang harus dilakukan dalam konteks kebebasan berekspresi. Apakah pihak-pihak yang melayangkan tudingan di media sosial ini pro-Jokowi atau pihak yang netral? Umam tidak mau berspekulasi masalah ini. Dia hanya melihat akun-akun itu merebak secara sporadis, namun angka views-nya tidak terlalu besar. Kadang itu ada yang sampai ribuan bahkan di angka 10.000. Dibanding dengan angka-angka yang pemberitaan mungkin bisa sampai jutaan dan lain sebagainya, katanya. Meski begitu, menurutnya, fitnah itu tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi kebenaran baru yang tidak mudah diklarifikasi. Ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya asumsi prasangka yang berkembang yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan dan kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif ke depan, katanya. Umam juga meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, juga memiliki sistem yang bisa mendeteksi secara akurat siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut. Ditegaskan Umam, somasi itu hanya proses awal yang sebenarnya memberikan ruang bagi aktor-aktor yang berada di balik itu untuk segera mengakhiri tindakan mereka. Kemudian di saat yang sama memberikan ruang klarifikasi sekaligus juga permintaan maaf kalau misal yang bersangkutan memungkinkan melakukan itu, memiliki itikat baik dan sekaligus ini juga menjadi sebuah ultimatum sekaligus juga peringatan keras, katanya. Namun, jika proses itu tidak berjalan, Partai Demokrat siap membawa masalah ini pada ranah hukum. Partai Demokrat tidak memberikan batas waktu tertentu untuk proses somasi ini dan berharap prosesnya secara natural. Yang pasti dalam konteks ini sikap dan ketegasan dari Pak SB dan keluarga Partai Demokrat disampaikan kepada publik untuk memberikan klarifikasi tabayun sekaligus juga penegasan bahwa kita sama sekali tidak terlibat di dalam konteks isu itu dan jangan dibawa-bawa untuk masuk ranah isu-isu yang sama sekali tidak produktif dalam konteks demokrasi dan juga perdebatan politik ke depan, tukasnya. Sebelumnya, politikus Partai Demokrat, Andi Arief menyebut SB sangat terganggu dengan isu tersebut. SB disebut telah mempertimbangkan menempuh jalur hukum bagi pihak yang memfitnahnya. Saya bertemu dengan Pak SB beberapa hari lalu. Pak SB cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SB berada di balik isu ijazah palsu ini. Kata Andi dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, Rabu, 31 Desember 2025. Andi menuturkan bahkan SB turut dituduh telah berkolaborasi dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri untuk memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. Dia juga mengatakan hubungan SB dan Jokowi baik-baik saja. Atau bahkan disebut Pak SB berkolaborasi dengan Bu Megawati dalam mengungkap isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu tidak benar. Hubungan Pak SB dan Pak Jokowi selama ini juga baik, ujar Andi.
Andi menuturkan jika fitnah tidak dihentikan, maka SB mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Sehingga, dia berharap fitnah mengaitkan SB dengan kasus dugaan ijazah Jokowi agar dihentikan. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SB akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh proses hukum, tuturnya. Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa SB kini sudah tidak berfokus lagi di dunia politik tetapi menekuni seni lukis dan mengurus klub voli. Lavani, hari-hari politik di Partai Demokrat kan sudah dipimpin oleh Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.